Sebelum kami memulai acara, kami sedikit akan bertanya kepada Bapak Kiai. Uh, Alhamdulillah, kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, lebih daripada yang diharapkan. Saya mendapat nikmat lebih daripada yang saya minta ini. Allah kasih saya nikmat lebih. Jadi saya bersyukur sekali dan bisa bertemu seperti begini, saya bersyukur sekali. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kami sangat senang sekali mendengar berita bahwasanya antum dalam kondisi sehat dan Pondok Pesantren Gontor dalam kondisi sehat. Kami yang sekarang berada di luar negeri, tepatnya di Inggris, selalu mendoakan untuk kesehatan antum dan kesehatan Bapak pimpinan yang lain, yaitu Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, Kiai Haji Samsul Adi Akran. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Ya Allah. Sebelumnya kami ingin menyampaikan salam dari teman-teman IKPM, dari warga masyarakat Gontor yang ada di seluruh penjuru dunia. Insya Allah ada yang mereka ada yang di Amerika, ada yang di Kanada, ada yang di Eropa, Jerman, Belanda, Inggris, sampai di Rusia, Azerbaijan, sampai Timur Tengah, bahkan di Asia sampai Australia. Insya Allah seluruh benua yang ada di dunia ini, disitulah ada anak Gontor yang selalu mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, lillahi kalimatillah. Sehingga jazakumullah khairan Ustaz, ya, atas jasa Gontor, atas jasa Bapak pimpinan pondok, kami semuanya diberi nikmat yang luar biasa bisa belajar di luar negeri dan mengerjakan amanah ini sebaik-baiknya. Kami mohon izin Ustaz untuk memulai acara pada pagi hari ini. Di waktu Inggris, kami sekarang di Inggris jam 10 pagi Ustaz. Iya, saya ingat bedanya 6. 10 jam 6, beli 10 jam 4, jam 4 jam 10. Ya begitu bedanya. Ya. Dan selamat sore bagi pemirsa Gontor TV yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh, amma ba'du. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan ayahanda kami, guru kami, panutan kami, kiai kami, Bapak pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum, selalu menjaga kesehatan antum, Ya Rabb. dan terus memberikan istiqomah kepada antum untuk meningkatkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ustaz, sebelum kami mulai acara pengajian, yang mana pengajian ini merupakan suatu, bagi kami merupakan satu instrumen yang sangat kami nantikan, suatu tasji' ruhi, tasji' al-hayawi dari antum yang kami lulukan, karena kita tahu semuanya bahwasanya di masa pandemi ini banyak sekali mungkin sebagian dari kita merasakan kekurangan gundah gulana, atau jangan sampai ada kata nglokro dalam bahasa Jawanya, sehingga tidak mau mensyukuri nikmat. Oleh karena itu di 10 terakhir bulan puasa ini momentum untuk istilahnya kemarin kualitasnya sudah tinggi, keimanan sekarang lebih mengoptimalkan lagi, yaitu dengan bagaimana cara kita menjaga tauhid, menjaga istiqomah kita dalam 10 terakhir pada bulan Ramadan yang akan kita laksanakan ke depan ini. Dan oleh karena itu dalam sesi 60 menit ini 25 menit adalah sesi
dari pengajian antum. Insya Allah setelah itu ada sesi tanya jawab dari pemirsa Gondol TV semuanya. Dan nanti setelah itu ada closing statement dari antum sekaligus doa dan penutup bagi kami. Kami tidak akan memperpanjang lebar mukadimah kami, maka waktu dan tempat falyatafadhal mashkuran. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara man arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqal insana atwara wa qaddarahu taqdira. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hayyikum khaira tahiyyatin fil alamin. Wa tahiyyatul islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata tauhid. Tauhid itu awalan wa akhiran. Sedangkan dalam perjalanan tauhid pun tidak boleh ditinggalkan. Manusia lahir sendirian, sendiri-sendiri. Mati sendiri-sendiri. Dan nanti menghadap Allah sendiri-sendiri. Dihisab sendiri-sendiri. Sementara di waktu hidup tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, untuk itu Allah telah menentukan sesuatu yang tidak boleh diganti, yaitu yang namanya ad-din. Saya mengartikan ad-din dengan bahasa Indonesia. Jangan sampai kata-kata agama artinya peraturan atau tidak rusak, tidak kacau dan sebagainya. Jadi seakan-akan kalau sesuatu itu sudah teratur, tidak perlu din. Maka saya lebih senang kalau kita melihat Islam itu sebagai din. Sebab dalam Al-Quran dan di mana saja din sebagai panutan, pedoman dan pegangan. Di dalam ayat yang anak-anak sudah hafal semua, akmaltu lakum dinakum. Nah, yang diakui dinan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Sampai lakum dinukum waliyadin. Dan artinya din adalah suatu pegangan keyakinan. Dan untuk pegangan keyakinan hidup yang abadi. Identitas yang abadi. Pedoman yang abadi. Pilar-pilar yang abadi. Sekarang ramai sekali istilah atau lafaz atau kata-kata pilar-pilar. Maka saya memakai istilah pilar-pilar ad-din. Pilar-pilar ad-din kita ada 3. Iman, Islam, ihsan. 3-tiganya ini ya tauhid. Suatu kesatuan.
satu kesatuan. Tidak boleh dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah atau dikurangi salah satu, tidak sempurna. Mukmin, Muslim, tapi ghairu muhsin, kurang sempurna. Muslim, ghairu mukmin, ghairu muhsin. Jadi tiga-tiga adalah sesuatu hal yang tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. Jadi gambarannya, orang tidak boleh memisahkan antara sholat dengan puasa. Tidak boleh mengatakan sholat wajib, sedangkan puasa tidak wajib. Tidak boleh orang beriman kepada Allah, tetapi dia sholatnya tidak sholatnya Islam. Sholat beriman, tetapi kalau tidak ikhlas, tidak ihsan. Artinya, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau ini tidak ada, tidak sempurna. Ibarat orang itu mengatakan la ilaha illallah, itu sudah masuk surga. Jaminan. La ilaha illallah saja sudah masuk surga. Maaf, meskipun tidak sholat, tidak zakat, tidak ini, dan sebagainya, dan sebagainya. La ilaha illallah, percaya Allah itu ada dan Tuhan dia, masuk surga. Tapi tidak sempurna. Masuk surga, ini ibarat masuk hotel. Hotelnya tak berbintang. Tidak ada AC-nya, nggak ada kipasnya, nggak ada air panasnya. Ya seperti Perko lah, emper toko. Jadi surga, tapi kelasnya kelas divisi 3-4. Kalau di dalam pertandingan bukan divisi 1, divisi ini tidak punya divisi. Tapi masuk surga. Maka tauhid ini di dalam kehidupan dari lahir sampai mati harus dipegang. Iman, Islam, ihsan. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan rukun ihsan ini harus semuanya dikerjakan menjadi hidup, perjalanan hidup sampai matinya. Zahiran wa batinan. Islam ini adalah suatu hal yang utuh, keutuhan ini. Dalam bahasa Jawa, ati, utek, otot, ilat, emosi, eling. Dalam bahasa Inggris itu ada 5 vowel atau yang satunya vowel, yang satunya consonant. Ya kan? Huruf Inggris itu loh. Ya, yang vowel itu A, I, U, E, O. A, ati. Hati-hati. O, utek, otak. Otaknya harus muslim. Hatinya harus muslim. Harus beriman, berkeyakinan. Otot, gerak, fisik juga demikian. Ilat, bicaranya juga demikian. Emosi juga demikian. Inilah yang tergabung di dalam tauhid. Tidak boleh fisiknya itu sholat, hatinya itu ngelamun. Tidak boleh orang naik turun rukuk, sujud, berdiri, rukuk dan sebagainya, tetapi tidak mengucapkan apa-apa. Itu namanya senam. Maka inilah yang saya inginkan. Tauhid kita adalah tauhid yang utuh, benar-benar utuh. Ya, keimanan, keislaman, dan ihsan itu tadi. Apalagi seorang santri. Keutuhan inilah. Keutuhan ini yang harus dijaga kapan dan di mana saja. Di lapangan atau di kantor. Di pasar atau di masjid. Di majelis-majelis atau di rapat-rapat. Pasar atau di jalan-jalan. Tetap 3 rukun ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah. Maka inilah yang namanya din. Yang namanya din itu ini. Orang pegang ini pasti akan menemukan kesempurnaan.
Usikum iya. Usikum iya. Kita ini kadang-kadang terlalu miring atau condong atau memojok kepada salah satu aspek dalam diri kita. Kita kalau belajar otak kita yang keras, hati kita tidak pakai. Kalau kita berdagang, perut kita yang berbicara, nurani nggak dipakai. Kalau kita menjadi pegawai, menaiki jabatan, karir yang menjadi pikiran, nurani tidak dipakai. Hati tidak dipakai. Indah baik yang dipakai hanya otak ini saja dan sebagainya. Padahal Islam itu kamil. Dan kita sebagai santri, alumni pesantren, otomatis tidak hanya memahami ini. Tidak hanya paham tentang Islam, tapi harus mengakaminya, merenungkannya, menelaahnya dengan baik, dan betul-betul memahaminya. Faham, memahami, dan ada kewajiban baru, mundhirul qaum, memahamkan kepada orang lain. Jadi tugas santri, ini saya berbicara lebih senang fokus kepada santri. Jadi kalau saya berbicara salah, ini omongan saya kepada santri. Jadi santri itu harus mempunyai daya mundhirul qaum. Nah untuk itu adalah kesatuan kepribadian dia, waktu sendirian atau bersama orang lain, tidak boleh melepaskan satu sisi daripada ad-din itu. Biasanya orang belajar agama, belajar buku-buku agama, untuk diskusi, untuk debat, untuk referensi dan sebagainya, baik. Tetapi untuk dirinya itu bagaimana norannya dipakai, otak. Dan bagaimana caranya dia mengaplikasikan itu di dalam menghadapi orang lain, termasuk ya keluarganya sendiri, masyarakat sendiri. Di sekolah, di kantor, di lapangan, di pasar, sampai di majelis-majelis yang zina di tempat-tempat wakil-wakil rakyat itu. Bagaimana dia mengaplikasikan diri, mengimplementasikan diri sebagai seorang wakil yang mempunyai nurani dipakainya. Bukan hanya otak atau ilmunya saja, bukan hanya referensi kitab-kitab yang dibaca atau buku-buku yang dibaca. Inilah yang saya inginkan, bahwanya tauhid pilar-pilar ad-din yang tiga itu tidak boleh dipisah-pisah, dan itu dikerjakan secara utuh di dalam diri setiap kita semuanya. Disinilah kebahagiaan dan disinilah menuju surga Allah yang sempurna. Inilah menuju ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, tumakninahnya itu di sini, Mas. Di sini, Nak. Di sini, saudara-saudara. Tumakninahnya itu kalau orang itu mempunyai din. Orang kawin saja fadfar bidzati din. Kaya, bernasab, cantik, dan sebagainya, tetap fadfar bidzati din. Agamanya jadi jaminan. Agama jadi jaminan. Maka kita harus bawa kemana saja din kita pakai. Anutan kita dan itu hidup kita. Sehingga untuk ini ada istilah syahadah. Anak-anak kita yang ada di luar negeri yang menuntut ilmu itu santri. Santri itu fisabilillah, mati syahid. Kalau santri mati syahid, gurunya lebih syahid lagi. Na'udzubillah, jadi santri mati syahid tingkat 2. Syahid sebagai santri, syahid karena dia kena corona. Orang yang kena musibah mati syahid. Tapi jangan mati dulu lah. Lah iya, jadi gambarannya seperti begitu, sehingga keutuhan ini yang harus, sebab anak-anakku sekalian, anak-anakku santri-santri aku, kita tegakkan ini menjadi taruhanmu di dunia dan di akhirat.
taruhanmu. Jangan sampai kalah dengan rob-rob Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan-Tuhan palsu. Harta, tahta, wanita, senjata, berita, data, dusta, tak. Ini semuanya adalah Tuhan-Tuhan palsu. Yang membuat kita kadang-kadang lengah. Lupa dengan Tuhan kita yang benar, kalah dengan Tuhan-Tuhan yang baru ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita perlu banyak istighfar. Dan perlu ada istighfar massal bagi kita semuanya. Menghadapi suasana semacam ini. Meskipun dalam keadaan seperti ini, insya Allah surga kita tinggi. Orang kalau bekerja di dalam masalah, kalau kita berjuang mendapatkan masalah, kita berjuang mendapatkan muskilah, itu surganya tinggi. Lain dengan orang yang berjuang tapi tidak ada masalah. Ini surganya ya agak tinggi, biasa saja. Tapi dengan ada tantangan, ada muskilah, insya Allah lebih tinggi lagi. Anak-anakku yang ada di luar negeri dan di mana saja berada, bersyukurlah. Antum diajari menjadi muta'alim, jadi mu'alim. Kamu diajari menjadi santri yang baik dan dituntut dan diharapkan untuk menjadi mundirul, menjadi penganjur dunia. Kita mengajar dunia dari gontor. Jangan sampai kita kalah dengan kebenaran manusia. Kita punya kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu sudah kebenaran, hadis kebenaran abadi. Jangan sampai terpleset karena kebenaran-kebenaran yang ada di luar. Baik itu dukun, atau itu orang-orang maha tahu, atau alat-alat ini, itu dan sebagainya. Yang kadang-kadang menipu kita hanya sebagai fata morgana. Di dunia ini, di depan Anda, di depanmu banyak fata morgana, banyak formalin. Formalin banyak, tapi merugikan. Fata morgana merugikan. Sarabun. Ada lagi yang namanya ramadun. Omong kosong. Maka usikum wa iyaya, kamu di luar negeri dan di mana saja berada, siaplah untuk menghadapi apa saja. Dan insya Allah apa yang kau hadapi itu ada nilainya, ada imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah Anda berada di luar negeri, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi sesuatu yang kamu harus diuji keimananmu, agamamu, dinmu. Akhirul kalam, ini waktu segera akan saya arahkan supaya kesatuan dan ukhuwahmu jangan sampai ditarik ke belakang lagi. Jangan sampai dibelah. Zaman ini sudah terjadi perpecahan, pemecahan, pembelahan. Terbelah. Tidak usah ikut-ikut belahan-belahan. Iman, Islam, ihsan. Cukup. Zaman Nabi itu tidak ada salam, tidak ada kholaf, tidak ada as'ariyah, tidak ada maturidiyah. Nggak ada Syiah, ada Mu'tazilah, nggak ada ABC-nya itu dan sebagainya. Yang ada al-iman wal Islam wal ihsan. Anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kita dipertanyakan, kita mempertanggungjawabkan itu. Kita mempertanggungjawabkan itu sampai kapan saja. Kita mempertanggungjawabkan itu. Maka kualitas keimananmu, kualitas keislamanmu, kualitas keihsananmu itu masih akan ada rapotnya dan kamu berusaha. Mari kita berusaha sama-sama agar rapot kita di Ramadan ini dengan menghadapi keadaan seperti ini tidak rapot kita lebih naik lagi karena mendapatkan masalah seperti gini. Dan kita bersyukur bahwasanya Allah memberi fasilitas seperti ini sehingga meskipun anak-anak berada di luar negeri, di tempat-tempat yang jauh kita bisa berdialog dan bisa bertukar pikiran seperti ini. Meskipun saya dengan segala kekurangan yang ada, ya inilah spontanitas dari saya menghadapi anak-anak yang kucinta semuanya di seluruh dunia ini. Ini saja, maka sebagai umat
yang selalu diharapkan oleh umat yang akan datang. Dan anak-anak yang menjadi generasi milenial, jangan ikut-ikut terbelah. Sekarang menjadi dua kaum, yang satu kaum Bani Israel, yang satu kaum santri. Sekarang kaum ateis dan kaum yang beragama, yang berteis. Sehingga kita supaya benar-benar menjadi santri yang utuh seutuhnya. Dengan segala kekurangannya, kita tahu, antum juga tahu. Mungkin kurang sempurna, tetapi ketidaksempurnaan ini tidak menjadi halangan untuk beramal soleh. Amanu wa amilu solehat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita mendoakan generasi ini dengan generasi yang akan datang bisa berjumpa nanti di akhirat. Walladzina amanu mattaba'anhum dzurriyyatuhum bi iman ula alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dalam Al-Qur'an nanti bapak akan ketemu dengan anak asal beriman. Inilah andalan kita. Andalan kita untuk di akhirat, di surga nanti adalah ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Akhirnya orang-orang, anak-anak kita akan bertemu dengan kita ketemu dengan anak-anak kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannah, surga yang tingkat tinggi, bukan surga yang tidak punya tingkatan apa-apa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. In ahsantu fa minallah wa taufiqi wa in asa'tu min nafsi wa taqsiri fa atubu ila Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh ayahanda guru kita, kiai kita tadi, Kiai Haji Hasan Abdul, sangat bernas, sangat menyentuh, sangat dalam. Ini merupakan suatu bagi kami yang jauh dari tanah air, jauh dari pondok, jauh dari keluarga, merupakan suatu setruman yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ikhwan-ikhwan akhwat kami yang ada di berbagai penjuru dunia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika, Timur Tengah, dan di Indonesia sendiri mampu mengilhami, mampu menyerap apa yang telah antum sampaikan tadi. Sedikit untuk mengulas apa yang telah antum sampaikan, bahwasanya tauhid ini adalah suatu perjalanan yang harus terus dipegang teguh oleh seorang muslim, ya, yang di awal sampai akhir, karena ini merupakan suatu fondasi daripada agama kita Islam, yang mana merupakan satu kesatuan dari suatu peraturan, kemudian pegangan keyakinan kita yang kuat, sehingga dengan itu semuanya maka pilar-pilar agama kita, Islam, iman, Islam dan ihsan akan menguatkan terus, yaitu kalimat la ilaha illallah kita. Karena itu tadi yang tadi, yaitu hati kita, utek atau otak kita, otot fisik kita, dan yang terakhir adalah emosi, yang itu semuanya harus disatukan, yang nantinya outputnya yaitu untuk menjaga keutuhan tauhid yang nantinya membawa sesuatu kesempurnaan dalam kita beragama Islam ini. Ustaz, kami mau izin sekarang kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, ya. Pertama, kami ingin membacakan pertanyaan dari teman kita Hakikul dari Turki, Ustaz. Siapa namanya? Hakikul. Hakikul ya. Dari Turki. Ya. Ya, Hakikul dari Turki. Ya. Hakikul ini menanyakan, Ustaz, ya, bagaimana cara supaya kita ini tetap istiqomah setelah Ramadan, bukan hanya ketika Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan ini bagaimana cara kita meneguhkan tauhid, ya, apa mungkin pengaruh dari Ramadan sehingga ketauhidan kita ini tetap istiqomah dalam
atau setelah masa Ramadan ini, Ustaz? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin satu persatu, Ustaz, yang kami sampaikan. Iya, baik. Satu-satu saja. Kita ini bukan hanya di luar negeri saja, di mana saja. Karena Tuhan itu hanya satu. Banyak sekali Tuhan-Tuhan palsu. Dan Tuhan-Tuhan palsu itu pengen mempengaruhi. Sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan setelah Ramadan akan demikian juga. Apa yang harus kita pakai? Pertama, bahwasanya kita ini why dan what for. Di dalam mengerjakan apa, menghadapi apa-apa, menyelesaikan apa-apa, harus bertanya dulu, nak, why, what for. Anda akan ke pasar. Why saya ke pasar? Dan what for saya ke pasar? Kalau ini ditata dengan baik, tauhid akan kuat. Sehingga berangkat ke pasar, tauhid. Di pasar, tauhid. Pulang dari pasar, tauhid. Berangkat sekolah, tauhid. Di sekolah, tauhid. Pulang, tauhid. Artinya, jangan sampai kasih kesempatan Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan-Tuhan palsu itu setan berarti. Ya, kan pengen mempengaruhi kita. Setan-setan ini dan bagian saja. Setan bukan suatu makhluk yang mengerikan dan bagainya. Gambarnya hitam pakai rambut kerabut. Setan itu, ya, setan-setan yang mengganggu tauhid kita itu kadang-kadang berupa kertas. Kertas yang ada angkanya 1, 0, 0, 0. Itu Tuhan-Tuhan baru itu. Bikin kita kepleset. Ada lagi Tuhan-Tuhan baru. Yang warnanya merah, hijau, putih, biru, berlenggak-lenggok, berliak-liuk di depan kita. Pakaiannya tidak seronok, tidak layak. Itu juga Tuhan baru yang melesetkan kita. Jadi jangan melihat Tuhan setan ini, ya, kita menjadi terbawa oleh dia. Ya, karena uang, angka tadi itu. Ya. Orang imannya turun karena melihat ada kertas yang berangka. Karena ada kursi yang mentul-mentul. Karena tepuk tangan orang, popularitas, ketenaran. Kadang-kadang palsu ketenaran itu. Kadang-kadang omong kosong orang menghormati kita. Ada maksud apa dia menghormati kita dan sebagainya. Sekarang kembali pada diri kita sendiri. Aku qouli hadza, yang penting adalah bainana wa bainallah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menetapkan ini, why dan what for-nya, harus hubungan ini tidak boleh berhenti. Nah, jismuhu fil ardi wa qalbuhu fis sama. Artinya fisik berada melekat dengan bumi, tetapi jismawanya, otaknya, konsentrasinya kepada yang di arsy. Itulah nanti memperkuat tauhid ini tadi, sehingga meskipun setelah Ramadan, insya Allah tauhid kita kuat, iman kita kuat, Islam kuat, ihsan kita kuat. Ini gambaran global dari jawaban dari itu, sehingga anakku jangan lupa why dan what for. Why dan what for, dan terus itu hubungan ke atas, vertikal dan horizontal dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara. Jangan merasa tinggi, jangan merasa rendah. Sampai kepada orang agama lain, ya kasihan mereka tidak bisa masuk surga. Dan tidak usah sombong. Tidak usah sombong. Di dunia ini orang kafir sampai akhirat, sampai kiamat ada. Orang musyrik sampai akhirat, sampai kiamat juga ada. Dan itulah kita tetap istiqamah. Rabbunallah tsumas taqamu. Disinilah malaikat bersama kita. Insya Allah terjaga. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik Ustaz. Sangat jelas sekali
bagaimana cara kita menjaga tauhid ini walaupun kita selesai dari belajar dalam madrasah Ramadan ini, ya. Salah satu daripada bagaimana kita menjaga dan terus meningkatkan tauhid ya, pasca Ramadan, yaitu dengan cara menanyakan lagi why and what for, ya, kita berpuasa ini. Dan kalaulah kita mampu mengambil hikmah daripada why dan what for, atau hikmah daripada puasa ini, maka kita tetap terus akan berhubungan secara vertikal dan horizontal, berhubungan selalu dengan Allah dan dengan makhluknya, sehingga tetap terus terjadi hubungan yang baik antara sang Khalik dengan makhluk, sehingga kondisi keistiqomahan kita dalam bertauhid akan tetap terjaga. Mungkin ini yang kami bisa ambil intisari daripada jawaban Al-Mukarram Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal tadi. Baik Ustaz, kami menginjak ke pertanyaan yang kedua, yaitu oleh Saudara Daniar dari Kalimantan. Oh ya, ini ada Dr. Daniar dari Kalimantan Ustaz. Ya. Beliau menanyakan bagaimana cara mempererat ukhuwah umat Islam di Indonesia maupun di dunia Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz Daniar tadi, Ustaz. Monggo, Ustaz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pertama, ayat Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Anak anda Daniel. Ayat paling dibenci orang selain Islam itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Tidak ada agama lain yang mengatakan innama ini ikhwah. Kitab suci apa yang mengatakan a'doknya bersaudara? Kitabnya pun sudah tidak ada. Jadi innamal mu'minuna ikhwah ini saking disengitinya, ditakuti, dibenci oleh pihak luar, bagaimana caranya dibuat pecah. Di antaranya penyahnya adalah tadi itu, Tuhan-Tuhan palsu tadi itu. Harta, tahta, wanita, senjata, berita, dan sebagainya. Kita mudah sekali terseret sana, terseret sini. Sampai titel itu juga setan. Pangkat juga setan. Derajat, panggilan juga setan. Seakan-akan kalau sudah S1 lebih daripada sanawiyah, belum tentu. S2 lebih daripada S1, S3, belum tentu. Mungkin S3-nya itu maksiatnya itu lebih bertingkat daripada S1. S1 maksiatnya lebih tinggi daripada sanawiyah. Itulah masalahnya. Merasa dia sudah cukup, merasa tidak butuh lagi, dia tidak mau bekerja sama, tidak mau berkumpul, tidak mau berukhuwah. Apalagi dikritik. Al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Makanya perlu ada ta'awun. Ta'awun. Di dalam Al-Quran itu, fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba lawan non-muslim. Sementara dalam Islam, wa'tasimu bihablillah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu antara umat Islam. Wa'tasimu, adapun fastabiqul khairat, melawan di luar. Dalam konteks ayat-ayat fastabiqul khairat, ya nak, konteks rentetan fastabiqul khairat itu adalah dalam konteks mukhatabnya adalah orang-orang ahlul kitab. Sementara innamal mu'minun, sementara ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu konteksnya dalam Islam. Dan juga wa'tasimu bihablillah. Inilah yang boleh menjengkelkan ayat-ayat ini, terutama innamal mu'minuna ikhwah. Tidak mungkin orang kafir itu bersatu, tidak mungkin. Orang musyrik bersatu tidak mungkin. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Seakan-akan mereka itu bersatu, ngumpul, padahal mereka itu berpecah belah. Itulah yang bikin mereka itu
seakan-akan itu bersatu padahal mereka berpecah dan kecewa. Kenapa umat Islam dan kita semuanya yang dibentur-benturkan tetap kuat saja. Tetap kuat saja. Dan supaya mengerti Ustaz Daniel, sebetulnya kita itu tidak berpecah kok. Tidak berpecah itu. Kita masih bisa bina. Dari Gontor kita bina ukhuwah Islamiyah. Di Gontor tidak ribut masalah salaf kholaf, Maturidiyah, tidak punya madzhab Syafi'i, Hambali ini dan sebagainya. Orang yang bikin pecah belah dianggap kampungan kalau di Gontor. Betul? Makanya kita bina ini semuanya. Ukhuwah Islamiyah itu karena apa? Islamiyahnya itu. Karena kata-kata Islamiyahnya yang ditinggalkan. Islamiyahnya jangan sampai hilang. Sehingga ukhuwahnya juga tidak hilang. Saya tidak mau berpanjang-panjang karena saya Ustaz Doktor ini saya kira referensinya sudah banyak. Saya ingin dalam membaca buku, dalam menilai bacaan itu dan sebagainya, masuk kepada konteksnya dan nuraninya dipakai. Nurani ini dipakai. Umat Islam banyak meninggalkan nuraninya. Umat Islam banyak meninggalkan nuraninya. Apalagi kalau mempunyai ganjel-ganjel. Ganjel itu jabatan, ganjel-ganjel itu titel, ganjel-ganjel itu duit, ganjel-ganjel itu harapan masa depan dan sebagainya. Orang kalau bicara masalah tendensi menyalak masa lalu dan ambisi masa depan, orang kadang-kadang lupa ukhuwah Islamiyah. Maka kembali kepada Allah, kembali kepada ukhuwah yang Islamiyah yang tadi itu. Kembali kepada Islamiyah itu tadi, ukhuwah akan datang. Kepada iman itulah. Innamal mu'minun, mereka iman itulah. Jadi ya kalau melihat dari bapak-bapak pendiri pondok kita, dirikanlah, ciptakanlah kehidupan yang ada di Gontor itu dalam dirimu, di masyarakatmu, sehingga ukhuwah yang ada di Gontor, yang ada di pondok kita bisa dikembangkan di luar. Di Gontor anak-anak NU, Nahdlatul Ulama menerima anak-anak Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah menerima anak-anak NU karena mereka Islamiyahnya yang didahulukan. Dan alhamdulillah seperti yang Anda lihat di Gontor, dengan segala sesuatu, dengan segala kekurangannya, ukhuwah Islamiyah kita bina terus, meskipun banyak juga sesuatu yang kadang-kadang harus kita kendalikan. Maka alhamdulillah ada pertanyaan ini, saya bersyukur ada pertanyaan ini sehingga saya bisa menyampaikan kepada anak-anak sekalian yang di Amerika, yang di Rusia, yang di Inggris, yang di ini dan sebagainya, dan apalagi yang di Mesir, di Timur Tengah. Bersyukur ada pertanyaan semacam ini sehingga nurani dipakai, Islam dipakai. Inilah yang perlu kami sampaikan. Paling dibenci orang, paling dimusuhi adalah ini. Jangan lupa bahasanya ini adalah dimusuhi. Jadi ayat ini dimusuhi. Maka apa kita dimusuhi orang lantas berantem sendiri? Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Ustaz, menjawab atau pertanyaan dari Ustaz Daniel tadi sudah diterangkan oleh Kiai Haji Hasan Abdul Sahal bahwasanya cara yang mudah supaya rajutan ukhuwah ini tetap terjaga dengan kuat, maka salah satu intinya yaitu kita harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan ukhuwah kita sesama muslim ya, dengan cara tadi wa'tasimu bihablillahi jami'a, kemudian selalu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kemudian dengan non muslim kita tetap terus ya mempunyai jiwa kompetensi dengan mereka, sehingga kalaulah kita mampu menata diri, menata nurani untuk menguatkan posisi kekuatan kita, insya Allah ukhuwah Islamiyah yang mungkin akan dihancurkan atau dilemahkan oleh kaum yang tidak suka dengan kita akan melemah. Maka inti daripada apa yang disampaikan oleh beliau tadi adalah yaitu menata kembali nurani ukhuwah kita ya dengan sesama muslim, dengan Allah juga, sehingga nurani kita akan menjadi baik. Ustaz, kita masih ada 2 lagi pertanyaan. Ya. Ya. Pertama ini ada teman kita dari Azerbaijan dan yang mungkin yang terakhir dari teman kita yang ada di
Australia, Ustaz. Iya. Mungkin kami sampaikan pertanyaan yang ketiga dahulu dari saudara Alif di Azerbaijan, Ustaz. Iya. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara melatih diri kita untuk memiliki sikap isar, kepada orang lain? Mungkin ini, monggo. Ya. Ini tampaknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Alif ini membaca atau mendengar pidato saya yang terakhir waktu khataman itu. Ithar itu jiwanya Ahmad Sahal Fanani Zarkashi. Artinya bukan berebut untuk menjadi pemimpin, bukan berebut untuk mendapat wewenang, berebut untuk mendapat fasilitas, berebut untuk dibenarkan, berebut untuk tampil dan sebagainya. Tapi justru ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tadi saya katakan orang lahir sendiri, mati sendiri, menghadap Allah sendiri-sendiri. Seperti corona ini, jadi pakai jarak itu, tidak duluan. Iya. Jadi sekarang bagaimana caranya kita menjiwa ithar? Bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri dan kita punya kelemahan. Kelemahan itu ada dimiliki orang lain. Nafsu kita harus kita kendalikan. Tadi saya katakan hati, utek, otot, ilat harus ada emosi dan eling. Itu pengendalian itu. Jadi untuk ithar dalam bahasa Inggrisnya istilahnya altruisme, mendahulukan orang lain, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini yang tipis. Setan-setan dunia ini semuanya anti altruisme. Yang adalah berebut. Subhanallah. Berebut. Sampai ndak berhak pun berebut. Orang ndak pernah nendang bola pengen jadi ketua, menjadi kapten sepak bola, ya kalah main bolanya. Orang ndak punya ilmu pengen mengajar, diketawakan. Kasihan yang diajar dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak punya altruisme. Orang bisanya dagang, pengen jadi kiai. Akhirnya pondoknya jadi bahan komoditi. Kasihan santrinya. Dan sebagainya. Pak Kiai ngurusin santri dengan baik, tertarik jadi pedagang. Ya akhirnya kasihan santrinya dan kasihan orang pasar dan sebagainya. Inilah gunanya altruisme, artinya al-ithar, mementingkan orang lain, tidak mendahulukan dirinya sendiri, tidak berebut. Ini yang tipis sekarang. Anak gontor, alumni kita dan kita umat Islam perlu mempunyai ini. Perlu ini. Kalau ada orang yang lebih, ada orang lebih layak, dikasih. Jangan kita iri, dengki, dendam, berebut. Setelah kita dikasih, tidak bisa berbuat apa. Kita bodoh mimpin orang pinter, kasihan yang dipimpin. Kita kaliber desa, mimpin kecamatan, mimpin kabupaten, ya tidak kuat lah. Itu harus ada altruisme. Ada orang-orang yang lebih daripada kita, ya jadi imam, jadi khotib, ya jadi pimpinan, jadi kiai, jadi pedagang, jadi presiden, jadi wakil presiden. Jadi ini altruisme ini tipis sekali sekarang karena setan itu tadi. Karena ada Tuhan-Tuhan palsu itu tadi. La ilaha illallahnya lemah. La ilaha illallahnya lemah. Maka jangan terbawa ateisme. La ilaha wal hayatu madah. Tuhan itu tidak ada, segala sesuatu adalah materi. Itulah ateisme. Supaya diuraikan sendiri, artinya diperpanjang jawaban saya ini. Yang jelas jiwa ini menjadi lemah karena apa? Kita tidak tahu diri, kita tidak tahu bahwasanya hidup ini tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Dan bahwasanya setiap manusia itu memerlukan orang lain dan banyak orang yang lain lebih berat daripada kita. Orang lain lebih baik daripada kita. Orang lain lebih baik daripada orang lain dan sebagainya. Sehingga perlu ada altruisme itu ithar. Ya,
Ini saja barangkali bisa diuraikan sendiri, diperluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injih, Ustaz. Alhamdulillah ini sangat bernas dan menarik sekali, Ustaz, uraian daripada pertanyaan Al-Akh Alif dari Azerbaijan tadi, Ustaz, yaitu bagaimana cara kita ithar atau altruism kepada orang lain, yaitu sebenarnya kalimat ithar tadi kalaulah kita merujuk dari apa yang telah antum sampaikan, bahwasanya dahulu para pendiri Gontor, Trimurti kita sudah memberikan suatu an-namudaj, yakni as-sahih, ya, permisalahan yang bagus, yang sudah ideal, yang sudah patut untuk ditiru oleh siapapun, yaitu dalam ithar untuk membagi suatu ataupun peran masing-masing dalam kepemimpinan. Masya Allah. Allahumma yarham. Amin. Amin. Bisa beliau Trimurti selalu diagungkan, selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selain dalam isar tadi, selain kerjasama dengan orang-orang lain, yaitu tanpa harus sikut kanan, sikut kiri, tanpa harus iri dengki untuk memperebutkan suatu pengaruh atau jabatan, ini merupakan suatu inti daripada ithar tadi. Baik, Ustaz, ini masih ada satu lagi pertanyaan mungkin. Ya, boleh. Datang dari akhuna, calon doktor kita, Ustaz Ahmad Saifullah dari Sydney, Australia, Ustaz. Oh ya, Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau menanyakan bagaimana cara kita menjaga identitas jika kita berada di komunitas yang kurang Islami, Ustaz. Mungkin lebih simpelnya bahwasanya memang bagi teman-teman saudara-saudara kita yang belajar atau menetap di luar negeri, mereka menjadi suatu masyarakat yang minoritas dibanding pada masyarakat yang ada di negara tersebut. Maka bagaimana cara kita terus tetap bisa menjaga identitas dalam komunitas yang kurang Islam, Ustaz? Mungkin begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Identitas itu bukan di baju, bukan di seragam, bukan di peci, bukan di sorban. Identitas ada di dalam diri, dalam pegangan, dalam perilaku. Jadi, kalau Anda berpuasa di tengah-tengah pasar orang-orang yang tidak berpuasa kok kuat, berarti Anda orang yang punya identitas. Anda ganteng, gagah, tampan, dirayu seorang gadis, menarik, layak untuk digandeng. Tapi kamu tidak mau terbawa oleh dia karena kamu punya identitas. Saya santri, saya muslim, ini tidak boleh dan ini larangan. Ini namanya identitas, dan identitas ini dibawa kemana-mana seperti yang saya katakan tadi itu, di pasar ataupun di lapangan, di kantor atau di gedung pertemuan, di mana saja. Lah, kebanggaan, ini namanya kebanggaan pada identitas. Boleh Anda tulis, Mas Ustadz Ahmad Saifullah, kebanggaan pada identitas. I'tizaz bisyirah al-islamiyah. Merasa bangga, merasa cinta, merasa nguri-nguri, menjaga baik, mempertahankan, bangga dengan keislaman. I'tizaz bil Islam. Jadi Anda i'tizaz dengan sirah, i'tizaz dengan identitas itu. Saya kok, mosok saya dengan perempuan kalah, mosok saya dirayu dengan uang jutaan saja tertarik, mosok hanya 1 miliar, 2 miliar saya harus menjual agama. Mosok saya hanya ditawari menjadi jabatan itu aja suruh menjual agama. Tidak, saya mempunyai identitas. Disitulah kebanggaan itu. Jiwa besar, hati besar, bukan kepala besar, mulut besar, nama besar. Kebesaranmu adalah ada dalam dirimu, bukan dari orang lain.
Karena banyak kepalsuan. Sekarang itu banyak sekali kepalsuan. Maka bagaimana menjaganya? Banggalah dengan identitasmu. Cintailah identitasmu. Dan kamu harus mempertahankan itu adalah suatu kebenaran. Kebenaranmu meskipun satu itu benar. 99 salah, satu tetap benar. Kamu harus berani mempertahankannya. Kalau mau ngomong, bicara. Satu yang benar harus muncul. Satu yang benar harus dipertahankan. Di tengah-tengah 99 yang batil. Inilah tanggung kita. Kita tidak mengenal mayoritas atau macam-macam. Kalau memang benar, enggak. Orang kalau punya identitas yang benar, dan kebenaran identitas ini kita pertahankan. Nah, di sini adalah letaknya. Kebenaran ini tidak perlu dukungan, enggak minta pembenaran, enggak minta dukungan, karena benar tetap benar. 5 kali 5 tetap 25. Mau diganti tidak mau. Allah satu, Rasul milik kita, Rasul milik kita, ini milik kita. I'tizaz. Itu namanya bangga dengan milik diri sendiri, dengan identitas sendiri-sendiri, dan senang kalau ditantang. Apalagi menang dengan tantangan itu. Identitas yang harus ini. Memang suatu ketika kebenaran itu kalah. Tapi bukan berarti salah. Kebenaran selalu menang. Kadang-kadang juga kalah. Barcelona juga pernah kalah kok. Lah ya. Tapi bukan berarti bodoh. Ya waktunya kalah ya kalah. Kebenaran memang ada kemungkinan kalah ya kalah. Tapi bukan berarti itu salah. Inilah kekuatan-kekuatan. Kebenaran, kekuatan identitas yang harus diperkuat dirinya sendiri. Tidak usah minta kepada orang lain. Nun sewu, minta maaf. Diskusi tidak menyelesaikan masalah. Pidato tidak menyelesaikan masalah. Ceramah tidak menyelesaikan masalah kalau hati tidak mau menerima, tidak mau menjaga, tidak mau mengaktifkan ini. Paham tum? Jadi kita berpidato bagus, bermusyawarah baik, berdiskusi baik, berseminar bagus, menyampaikan itu perdebatan bagus, tapi tidak menyelesaikan masalah kalau kita tidak mempunyai identitas dan kita bangga dengan identitas kita. Maka kita kuatkan itu dengan i'tizaz. Perkuat diri. Besar hati, besar jiwa. Bukan besar mulut, besar kepala, apalagi besar nama. Tinggalkan besar mulut, besar kepala, besar nama. Kita kembali besar hati, besar jiwa. Insya Allah kita menjadi orang yang mempunyai sibghah, mempunyai identitas, dan kita kuat dengan identitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Masya Allah. Ini yaitu pertanyaan dari Ustaz Saifullah tadi sudah jawab, yaitu bagaimana cara menjaga syidghah atau identitas kita walaupun di negara yang minoritas muslimnya dan yang banyak masyarakat yang bukan beragama Islam. Yaitu salah satu inti daripada cara untuk menjaga tadi, yaitu dengan menguri-uri atau menjaga ajaran Islam ini dan terus mengatakan bahwasanya ini ajaran Islam ini merupakan suatu syibghah kita, suatu kebanggaan kita, yang mana kalau kita mampu untuk melaksanakannya dengan ikhlas, istiqomah, insya Allah ini akan menguatkan hati kita dan akan membesarkan jiwa kita sehingga kita tidak pesimis dan tetap terus istiqomah dalam berbuat baik. Ustaz, ini nampaknya sangat menarik sekali ya. Kami lihat di YouTube ada sekitar 1000 lebih dari pemirsa Gontor TV sekarang ini, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Dari ujung Amerika sampai ujung Australia, dan ini ada satu lagi Ustaz dari Asia yang mewakili, dari Jepang Ustaz. Pertanyaan dari saudara Safir, alumni kita yang sekarang lagi menempuh studinya di Jepang. Safir namanya? Namanya Safir. Okay. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengajak teman sesama Muslim dalam kebaikan, akan tetapi teman kita tadi menghindari akan kebenaran, Ustaz. Artinya kita berusaha untuk mengajak teman lain untuk berbuat baik, akan tetapi teman kita ini
masih mungkin enggan untuk berbuat baik tersebut. Mungkin ada nasihat dari antum, Ustaz. Saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu kawan Anda yang sulit untuk diajak itu siapa, bagaimana, senengannya apa, yang dibenci apa, dan sebagainya. Kalau menurut saya, setiap orang itu punya hati. Fil jasadi mudghah. Orang itu mempunyai latar belakang. Orang punya hati, punya latar belakang, punya masa depan. Coba dicari. Disitulah baru masuk. Itulah. Jadi memasukkan, mengajak orang itu juga pakai seni. Tidak mutlak-mutlakan. Kebenaran itu harus pakai dengan yang benar. Dan dengan yang baik. Bukan hanya benar saja. Kebenaran Islam disampaikan dengan benar dan baik. Sampai Rasulullah SAW, Islam din itu sudah jelas baik. Kuat, benar, kuat, baik, berguna, kuat. Tapi Allah menyuruh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Lintalahum. Kata-kata lintalahum, falyatalaftov, tadi Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin itu Rasulullahnya, bukan Islamnya. Islam itu din. Tetapi menyampaikannya dengan rahmatan lil alamin. Pakai lintalahum, pakai toleransi, pakai kebersamaan, pakai tahu apa latar belakang dia. Kalau dia memang latar belakangnya merah, kita bermerah-merah. Tetapi tidak merusak syariah. Kalau senangannya biru ya biru-biru tapi tidak merusak syariah. Kita ajak dia. Dia sukanya tempe-tempe, tahu-tahu, tofu, sushi kalau di Jepang itu. Nah, kalau sudah begitu, kita ajak, kita masuk. Artinya dia sudah mempunyai satu benih Islam. Itu mahal sekali. Mungkin akan tertarik ke sana kemari sehingga menjadi lemah. Nah, kalau kamu dempet itu, kamu dampingi terus, itulah insya Allah ya bakatnya, ya minatnya, dan kebutuhannya ya sesuai dengan yang Anda kuatilah. Saya berapa kali ke Jepang, anak-anaknya baik, tetapi memang situasinya itu ya perlu kemauan dan perlu memberi kesempatan. Kamu beri kesempatan, kamu juga mencari kesempatan juga. Saya di Jepang tertarik kok. Saya berapa ke Jepang itu menyampaikan sesuatu hal di sana. Bisa, mereka juga tertarik karena apa? Kita ini pakai akal. Approach hati, approach akal. Dipakai juga sehingga Islam masuk dengan baik. Maka sabar. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir ila akhiril ayat. Anak itu masih berselimut. Selimut dengan milieu, berselimut dengan kainaan, berselimut dengan malas, berselimut oleh setan kegiatan-kegiatan, sehingga komnya yang tidak dikerjakan itu. Ya ayyuhal muddatsir, komnya itu. Kamu jangan putus asa, komnya itu. Ya ayyuhal muzammil juga kom itu. Bangkit, jangan mau kalah. Jangan sampai kamu menyerah. La tayasu mir rauhillah. Jangan sampai kalah. La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min ababin mutafarriqah. Pakai jalan yang banyak, jalur apa saja untuk mengajak anak itu kepada barisanmu, pada berdampingan dengan kamu, dan insya Allah akan menurunkan itu. Anak itu sampai di otak, sampai di nurani, tapi belum sampai ke hidayah dengan baik. Datangnya hidayah itu adalah mungkin dari milieu, terus akal, terus nurani, taruh hidayah. Nah, makanya sambil doakan saja, mudah-mudahan mendapat hidayah dan antum mendapatkan pahala yang tinggi sekali kalau bisa mengislamkan dengan baik, mengajak dia kepada keislaman dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Menarik pertanyaan dari saudara Safir dari Jepang tadi, bagaimana kita berusaha untuk
mengajak orang lain berbuat baik, akan tapi dia masih reluctant atau masih enggan untuk berbuat baik, maka salah satu daripada inti dari yang antum ajarkan tadi yaitu bagaimana kita mampu menyelami, mempelajari karakter, latar belakang daripada teman tadi, ya, dengan tanda dan terus untuk memahami itu. Kalau setelah kita sudah paham tentang apa itu bakatnya, sifatnya, kemudian kondisi keadaannya, selimutnya supaya dicopot. Kemudian kita masukkan sedikit-sedikit ajaran Islam, atau kita masukkan sedikit kebaikan tanpa harus kita mungkin mengorbankan syariat kita, atau mungkin kita merusak syariat kita. Sehingga kalau kita kembali kepada apa yang telah antum sampaikan di beberapa munasabah, kita mampu untuk memberikan warna tapi jangan sampai terwarnai. Kita istilahnya menjadi orang yang di situ, yang menjadi seorang yang faal, yang aktif, bukan terus menjadi yang pasif. Maka itu akan nanti setelah kita kerjakan dengan sabar dan istiqomah, maka kita akan mampu untuk mengajak orang lain berbuat baik. Ya, memang suatu daya itu akan datang kepada seseorang, tetapi kita tetap terus berusaha untuk mengajak orang lain berbuat baik. Ustadz, kita sekarang sudah jam 5:08 atau jam 11:09 waktu Inggris, Ustadz. Ya. Ini tadi kami diberi sinyal oleh Ustadz Taufik Afandi. Masih ada 2 sesi lagi, yaitu sesi yang pertama, ya, setelah ini kami mohon antum untuk memberikan closing statement atau mungkin ringkasan, ya, dari apa yang telah antum sampaikan, sekaligus doa, dan setelah itu kita tutup acara pada sore atau pagi hari ini. Dan Masya Allah, ini yang para pemirsa Nurul TV sangat antusias mendengarkan ceramah antum. Ya, kami lihat di YouTube mereka sangat bergelora dan sangat semangat untuk mendengarkan ceramah rohani dari antum. Monggo, Ustaz. Pertama, saya bersyukur dan mudah-mudahan semuanya kita ini dalam keadaan ikhlas, sehingga bagaimanapun juga seperti saya katakan di tempat-tempat lain, Anda tidak bisa mencintai semua orang, dan Anda juga tidak bisa dicintai oleh semua orang. Tapi marilah kita cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Sehingga kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan memanggil hati-hati manusia untuk mencintai kita. Maka sekali lagi, cinta kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinta yang musmir, mahabbah, mawaddah yang musmirah, muntijah, yaitu tugas kita. Irtanim khamsan qabla khamsin. Waktu masih muda sampai tua. 5 sebelum 5 kita kerjakan sesuai kekuatan kita dan dengan segala keikhlasan. Irtanim khamsan qabla khamsin, dan inilah modal kita hadapkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang ada di Gontor ingin sekali menyampaikan apa saja kepada anak-anak kami, generasi yang akan datang, sehingga generasi yang akan datang lebih baik, lebih maju, lebih semarak, dan insya Allah aizil Islam wal muslimin. Ini saja kami keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor, pimpinan pondok Bapak Kiai Haji Abdullah Syukri, Kiai Haji Samsul Adi Abdan, saya sendiri dan seluruh keluarganya dikaruniai kesehatan, kekuatan, ketabahan, keistiqamah, dan juga di lembaga yayasan, di KMI-nya, di Universitas Darussalam, Ikatan Keluarga Pondok Modern, dan seluruh keluarga besar pondok ini dikaruniai kekuatan istiqamah ala rusdi wasabat. Semua tetap istiqamah ala rusdi wasabat, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tetap pada nilai-nilai, pada idealisme
yang dicita-citakan oleh para pendiri sebagai amanat kita semuanya. Akhirul kalam saya sampaikan, pondok adalah amanat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya sami'an du'a ya dzal jalali wal ikram. Ya ghafir ya ghaffar ya ghafur ya ghaffar ya ghafir ya ghafur. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك Aisyatan haniyatan wa mautatan haniyatan ya Allah ya Rabbal alamin. La ilaha illa anta ya Allah wa la khaira illa khairuka ya Allah. Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu lana khaira wa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak kami, generasi ini, generasi Gontor dan generasi yang akan datang. Qurrata a'yun, menyenangkan hati, menenangkan pikiran, menjadi imam, menjadi teladan, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina imama, lil muttaqina imama. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur ma'ahdina daris salam. ومعاهد المسلمين جميعا لإعلاء كلمتك ولإقامة شريعتك يا رب العالمين. اللهم وفق أنصار معاهدنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga besar Pondok Modern, alumni-alumninya dan semua saja yang telah berjasa kepada pondok kami, dibukakan jalan yang terbaik, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maghfuran minal maghfurin wal marhumin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Saya minta maaf, ya inilah saya, bukan orang ilmiah, bukan orang ahli yang barangkali bisa menyampaikan dengan baik, tapi saya karena cinta saya, karena sayang saya kepada anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah, kami atas nama kru Gontor TV mengucapkan jazakumullah katsiran atas nasihat wejangan pengajian antum yang sangat-sangat luar biasa sebagai suatu instrumen ataupun tasji'ul ruhi wa tasji'ul hayawi bagi kami semuanya warga IKPM yang tersebar di Indonesia, termasuk seluruh IKPM ataupun warga masyarakat muslim pada umumnya yang menyaksikan acara pengajian bulan Ramadan di 10 akhir pada bulan Ramadan ini. Semoga apa yang antum sampaikan tadi dapat meresap di hati-hati kami, di hati-hati para pemirsa Gontor TV semuanya, sehingga kita dalam 10 akhir bulan hari 10 akhir dari bulan Ramadan ini tetap diberikan istiqomah dalam menegakkan kalimat tauhid dan menegakkan kebaikan, menegakkan
Ya Allah. apa itu ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti setelah Ramadan ini kita juga masih mampu untuk menjaga ketauhidan kita dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita bersama itu melaksanakan hubungan dengan masyarakat. Amin. Alhamdulillah, rangkaian acara kita pada hari ini, pada sore hari ini sudah usai, Ustaz. Alhamdulillah, sekarang jam 5:17 atau jam 11:18, sekitar 12 menit lagi kita melaksanakan buka puasa. Kan tapi kami yang di Inggris masih sekitar 10 jam lagi, Ustaz. 10? Yes, karena kami buka puasanya di Inggris hampir jam 9 malam, Ustaz. Iya, saya kan pernah juga itu waktu itu. Tapi waktu itu saya berhubungan dengan Mesut Ozil. Iya. Iyalah. Baik, Ustaz, kami mohon izin untuk menutup acara ini, Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang kita dengarkan tadi, yang disampaikan oleh beliau ke ayahanda kita, ke Haji Hasan Abdullah Sahab, dapat bermanfaat kepada kita semuanya. Dan amin, ya Allah. Di ujung daripada acara pengajian ini, mari kita bersama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan, dan akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.